Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi nahana 'an ittiba'il hawa. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Alladzi yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalul martabatal ulya wal manzilatal uswah. Amma ba'du, fa usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi fi kulli waqtin. Faqad fazal muttaqunal muflihun. Wa qala azza min qail fi kitabihil aziz. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Wa qad balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayyuhal ikhwanul muslimun, hadakumullahu wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang diberkahi. Pujian syukur yang teramat dalam kita panjatkan kehadirat Allah, Ilahi Rabbi. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak melimpahkan anugerah nikmat kepada kita. Dari nikmat yang terkecil sampai nikmat yang besar. Dari nikmatul iman wal Islam sampai nikmat kesehatan dan kesempatan pada diri kita dalam melaksanakan segala bentuk-bentuk kebaikan. Saudaraku, syukur yang kita sampaikan dan panjatkan kepada Allah tak akan pernah bisa memenuhi akan nikmat yang banyak itu kepada kita. Artinya, kalau kita mau menghitung-hitung nikmat yang Allah beri, tak akan pernah mampu kita bisa menghitungnya. Kewajiban kita adalah syukur dan syukur kepada Allah. Bentuk syukur itu adalah mengabdikan diri kita kepada Allah dengan banyak menjalankan segala apa yang diperintah dan menjauhkan segala apa yang dilarangnya. Saudaraku, Allah telah menciptakan diri kita, mendesain diri kita dengan ciptaan yang sempurna, dengan ciptaan yang maksimal. Bentuk kesempurnaan diri kita diciptakan Allah. Allah berikan penglihatan, Allah berikan pendengaran, dan Allah berikan hati dalam tubuh kita. Dan juga Allah berikan akal fikir sebagai bentuk kesempurnaan ciptaannya. Yang semua itu adalah potensi-potensi untuk bisa melacak dan mendeteksi tentang kebenaran-kebenaran yang diperintah Allah dan segala bentuk-bentuk kejahatan dan keburukan yang telah ada di muka bumi ini. Dari tiga potensi itu merupakan bagian kesempurnaan penciptaan diri kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, saudaraku, kita lihat di dalam Al-Quran surah Asy-Syams ayat 7 sampai ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama jiwa serta penyempurnaan penciptaannya. Ada apa di balik itu semua? Karena begitu penting jiwa
dan raga yang telah Allah titipkan pada diri kita, yang telah Allah ciptakan. Sehingga Allah bersumpah atas nama jiwa yang telah diciptakannya itu dalam bentuk kesempurnaan. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaan penciptaan. Setelah sempurna jiwa raga kita diciptakan Allah dan perlu dicatat dan diingat oleh kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah mengilhamkan dua jalan pada jiwa kita. Mengilhamkan dua jalan, memberikan dua jalan. Jalan yang pertama adalah jalan kejahatan. Dan jalan yang kedua adalah jalan ketakwaan. Maka ketika manusia memilih jalan ketakwaan, yang tentunya dia telah berhasil mendeteksi kebenaran yang diperintahkan Allah melalui potensi-potensi ciptaannya itu. Pendengaran, penglihatan, dan hati, dia mampu mendeteksi sehingga dia memilih jalan ketakwaan. Maka orang-orang yang memilih jalan ketakwaan itulah orang yang bersih hatinya, suci jiwanya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang telah mensucikan jiwanya dengan memilih jalan ketakwaan. Tapi teramat rugi dan celaka ketika manusia tidak mampu mendeteksi kejahatan yang berada di muka bumi ini. Yang telah Allah berikan itu, dia tidak mampu mendeteksi. Dia lebih condong mengikuti kejahatan, dia pilih kejahatan dan keburukan dalam hidupnya. Rugilah mereka. Wa qad khaba man dassaha. Teramat rugi dan celaka orang-orang yang telah memilih jalan kejahatan, jalan keburukan. Dia kotori raganya, dia kotori jiwanya dengan memilih jalan keburukan itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Saudaraku, disinilah pentingnya kecerdasan berpikir kita. Disinilah pentingnya keimanan kita. Dari tiga potensi yang diberi Allah, pendengaran, penglihatan, dan hati. Maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menuturkan dalam satu hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini tergolong sahih. Karena sanadnya sanad yang sahih. Yaitu Anas Ibnu Malik. Apa kata Nabi? Bahwa sesungguhnya manusia yang ada di muka bumi ada yang dijadikan Allah sebagai pemegang kunci-kunci kebaikan dan gembok-gembok keburukan. Dan ada pula sebagian manusia yang memegang gembok atau kunci-kunci keburukan dan gembok kebaikan. Apa maksudnya di sini, saudara? Saudaraku, kunci itu adalah alat untuk membuka, sedangkan gembok adalah alat untuk mengunci. Kalau Allah jadikan manusia sebagai kunci-kunci kebaikan, pelopor pembawa kebaikan, berarti segala kebaikan apapun yang ada di muka bumi ini yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, gampang bagi mereka untuk membukanya, saudara. Ketika Allah perintahkan salat, mudah bagi mereka untuk salat. Ketika Allah perintahkan bersedekah, mudah bagi mereka untuk bersedekah. Ketika Allah perintahkan berjamaah, mudah bagi mereka untuk berjamaah. Ketika Allah perintahkan untuk sujud kepadanya, mudah untuk sujud kepada Allah. Kenapa itu semua mudah? Karena mereka telah memegang kunci kebaikan itu, sehingga mereka mudah untuk membukanya. Dan di saat keburukan-keburukan melanda di muka bumi ini, berbagai macam bentuk kejahatan dengan rayuan-rayuan setan laknatullah. Karena mereka telah dijadikan sebagai gembok-gembok keburukan, maka sulit bagi mereka untuk mengikuti kejahatan dan keburukan itu. Karena diri mereka telah mereka kunci dan mereka gembok, sulit bagi mereka untuk melaksanakan kejahatan. Maka beruntung orang yang macam ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi rugi dan celaka ketika manusia dijadikan Allah sebagai pemegang kunci-kunci keburukan dan gembok-gembok kebaikan. Artinya apa? Ketika manusia dijadikan Allah sebagai pemegang kunci-kunci keburukan,
segala bentuk keburukan dan kejahatan apapun yang ada di muka bumi ini bagi mereka mudah untuk mereka lakukan. Berjudi gampang mereka lakukan, berzina gampang mereka kerjakan, berbohong gampang mereka lakukan, zalim gampang mereka kerjakan, karena mereka telah memegang kunci kejahatan itu. Dan di saat mereka diperintahkan untuk berbuat baik, cenderung pada kebenaran, karena mereka telah menggembok dirinya dengan kebaikan itu. Dia memegang gembok-gembok kebaikan, sulit bagi mereka untuk melakukan kebaikan. Salat berjamaah berat, berzikir berat, baca Al-Quran berat, bersodakoh berat, duduk di majlis ilmu berat. Kenapa? Karena mereka telah menggembok dirinya atas segala bentuk-bentuk kebaikan ini. Na'udzubillah subhanahu. Saudaraku, hadis itu dinyatakan oleh Rasulullah SAW akan menjadi keuntungan hebat bagi orang-orang yang telah memegang kunci kebaikan. Inna minan nasi mafatiha lil khair maghaliqa lis-syarr. Sesungguhnya sebagian manusia ada yang dijadikan Allah sebagai pemegang kunci kebaikan dan gembok keburukan. Wa inna minan nasi mafatiha lis-syarri maghaliqa lil khair, maghaliqa lil khair. Dan ada juga sebagian manusia yang dijadikan Allah sebagai pemegang kunci-kunci keburukan dan gembok-gembok kebaikan. Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair. Beruntunglah orang yang dijadikan Allah sebagai pemegang kunci-kunci kebaikan. Wa wailul liman ja'alallahu mafatiha listarri ala yadayhi. Dan rugi serta celaka orang yang dijadikan Allah sebagai pemegang kunci-kunci keburukan di atas tangannya. Nah, saudaraku, dari kesimpulan hadis ini dapat kita petik dan dapat kita jadikan sandaran. Sandaran berpikir dan beramal kita. Kita tinggal memilih mau kunci kebaikan atau kunci keburukan. Pilihan kita ada pada diri kita. Ada pada iman kita. Kalau kita sebagai orang yang berpikir cerdas, yakinlah, insya Allah iman kita akan mendorong kita untuk selalu memilih pada kunci-kunci kebaikan. Dan kunci kebaikan ini bukan hanya sesaat, saudara, bahkan sampai ajal menjemputnya. Kalau kita berbuat baik bukan hanya saat ini, tapi sampai berakhirnya kehidupan kita dari dunia ini, saudara. Coba lihat bagaimana Rasulullah SAW berdoa dan meminta kepada Allah dengan 3 bentuk permintaan yang amat sangat bagus. Rasul tidak muluk-muluk meminta kepada Allah, saudara, dan ini yang perlu kita ikuti jejaknya. Pertama yang Rasul minta, 3 permintaan itu, pertama adalah Rasul meminta umur terbaik di akhir hayat. Yang kedua, amal terbaik di akhir hayat. Dan yang ketiga, hari terbaik di akhir hayat. Ini yang Rasul minta. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sampai menempuh ajal kita. Umur kita minta terbaik bukan hanya saat ini, sampai akhir hayat kita. Agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah, membawa umur yang diberkahi oleh Allah. Dan kita beramal bukan hanya saat ini, sampai detik akhir kematian kita. Sehingga amal kita, amal yang terbaik di akhir hayat. Dan hari-hari yang kita lewati, setiap saat kita minta agar hari itu, di saat kita dimatikan oleh Allah, menjadi hari terbaik berjumpa dengan Allah melalui kematian. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikan umurku umur terbaik di akhir hayat. Wa khaira amali khawatimahu, dan jadikan pula amalku amal terbaik di akhir hayat. Waj'al khaira ayyami yauma alqaka, dan jadikan pula hari-hariku hari terbaik di akhir hayat saat aku berjumpa dengan engkau melalui kematian-kematian yang aku rindukan. Saat itu aku melihat kebaikan-kebaikan yang telah aku lakukan, pahala yang begitu melimpah kau titipkan telah aku lihat karena aku telah melakukan kebaikan-kebaikan atas engkau ya Rabb.
karena Engkau ya Rabb. Ini semua adalah permintaan Nabi yang kita sebagai umatnya wajib meminta. Hari terbaik, umur terbaik, dan amal terbaik di akhir hayat. Insya Allah, kalau ini semua kita jalani dengan benar, sesuai dengan syariah agama Allah, yakinlah bahwa kita semua ini akan Allah jadikan sebagai pemegang kunci-kunci kebaikan dan gembok-gembok keburukan. Dan Allah akan lindungi diri kita untuk supaya kita menghindari diri agar jangan sampai memegang kunci keburukan dan gembok kebaikan. Yakinlah kepada Allah dan terus berdoa serta istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا بدين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنزي قائلها من شدة يوم الظهار. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله شهادة تكفر الذنوب والآثام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأجيبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا على من به الله هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك أنت السميع القريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على ما تشاء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من موجبة الندامة إنك أنت السميع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفضله والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.